7.852 jiwa. Lalu selama 18 tahun pembangunan yang dilakukan itu praktis baru terlihat ketika di zaman Pak Bupati yang sekarang, Pak Bupati Christo Simus ini. Jadi perjuangan Pak Bupati ini memang luar biasa. Jadi kabarnya tadi kan Pak Bupati mengatakan bagian selatan ya. Betul, kabarnya Bupati ke depan ini provinsi di Papua ini akan bertambah nih, akan ada Papua Selatan. Siap, dengar-dengar Pak Bupati cocok nih jadi gubernur Papua Selatan nih. Ngaco nih Mbak, kita sementara belum berpikir ke sana nih. Sementara masih menjalani apa yang ada dulu Mbak. Halo viewer, kembali lagi kita di Ngaco, ngobrol ala Indoposko. Saya Nelly Marinda, host tamu di acara ini. Kali ini kita kedatangan tamu dari jauh. Mungkin pemirsa Ngaco akan harus buka peta kalau mendengar nama MAPI. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, pemikir, memiliki inovasi dan motivasi yang luar biasa untuk membangun daerah MAPI yang jauh di ujung timur Indonesia sana. Tapi sekarang kita bisa mengenal MAPI lewat Pak Christo Simus Yohanes Agawemu. Ya Pak, Agawemu itu marga ya Pak ya? Betul sekali Bu. Oke, selamat sore Pak. Boleh kita pakai buka masker saja? Meskipun seperti ini kita tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Gimana kabar Pak? Makasih untuk saat ini baik, kabar baik. Kebetulan kita di sini dalam kondisi yang benar baik dan sehat. Kebetulan dengan protokol COVID yang ada kita patuhi yang baik. Ya mudah-mudahan semua bisa berjalan baik untuk segala cara. Amin. Makasih Mbak. Oke. Ya. Perjalanannya menuju Jakarta seperti apa? Boleh diceritakan sedikit Pak? Terima kasih Mbak. Kami dari MAPI, kalau bepergian ke Jakarta, kita harus menggunakan beberapa alternatif angkutan. Yang pertama, kalau kami dari MAPI ke Merauke karena harus ikut buingnya dari Merauke ataupun dari Timika, kalau penerbangan pesawat MAPI Merauke kurang lebih 1 jam. Jenis karavan milik penerbangan Susi Air. Kalau kami juga ke Timika itu juga kurang lebih 1 jam 10 menit sampai 25 menit. Kalau kami lewat jalan darat, ini yang sangat jauh. Jadi kami harus menyusuri sungai kurang lebih sekitar 7 sampai 8 jam. Lalu nanti kita mengikuti jalur jalan darat. Kita harus masuk sedikit ke wilayah Bovendigul, tepatnya di wilayah perusahaan Korindo Group. Nama tempatnya adalah Siki. Lalu kami harus menyusuri jalan darat ke Merauke kurang lebih sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau jalannya lagi rusak, ini yang kadang-kala ya seperti itu. Tapi perjalanan kali ini Bapak naik pesawat kan, bukan jalan darat? Kalau perjalanan terakhir kali ini kami menggunakan pesawat kurang lebih 1 jam terbang ke Merauke. Lalu kami harus ke Jakarta kurang lebih sekitar 6 jam sampai 7 jam. Kalau dihitung dengan waktu transit berarti sekitar 7 jam perjalanan sampai Jakarta. Kabarnya Fier, Bupati yang keren ini, yang luar biasa ini, sebelumnya adalah ASN, aparatur sipil negara. Beliau itu memilih pensiun dini untuk membangun daerah ya Pak ya. Coba boleh diceritakan Pak pengalaman karirnya sebelum jadi bupati? Baik, izin Mbak Nelly, kebetulan saya dulu ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke. Lalu kami dimutasikan pada saat pemekaran 2004 ke MAPI, dan saya status terakhir itu adalah ASN golongan 2C. Lalu saya mengundurkan diri, terlibat di politik. Itu kurang lebih sekitar 5 tahun saya menjabat sebagai anggota Dewan. Kebetulan dipercayakan oleh teman-teman Dewan sebagai Ketua Komisi C. Lalu pada periode kedua saya coba ikut terlibat di Pilkada.
memang sempat gagal. Lalu saya lanjut kembali di DPR, tapi dipercayakan oleh masyarakat sebagai, kebetulan saya lewat Partai Hanura waktu itu sebagai ketua DPR, dan kita sebagai partai pemenang di MAPI, dan dipercayakan jadi ketua DPR kurang lebih 2,5 tahun. Lalu saya mengundurkan diri, ikut pilkada lagi untuk yang kedua kali. Syukur puji Tuhan diberi kesempatan untuk memimpin di Kabupaten MAPI sampai saat ini. Praktis begitu keluar dari ASN itu karirnya terus melambung ya, tidak sempat nganggur ya? Tidak sempat nganggur karena Langsung saya anggota dipercayakan legislatif. anggota legislatif. Periode 1 yang tadi saya sampaikan sebagai anggota Dewan Ketua Komisi C, lalu sebagai ketua DPR di periode berikutnya kurang lebih 2,5 tahun. Lalu saya mengundurkan diri. Yeah. Ada pemikiran apa sih Pak memilih keluar dari ASN itu karena apa alasannya? Yang pertama sekali itu karena di wilayah kami ini kan kebetulan etnis kami orang MAPI itu kan yang terpelajar ini sangat sedikit sekali. Karena sangat sedikit, lalu banyak pandangan orang yang ikut terlibat dalam politik saat itu bahwa banyak orang MAPI ini tidak bisa dalam berbagai macam aspek. Lalu saya coba melihat dari seluruh situasi yang ada, saya berpikir bahwa kami ini kan sebagai manusia yang sama dengan saudara-saudara yang lain. Kenapa masih ada stigma di zaman ini seperti itu? Maka saya berpikir kalau saya memilih untuk harus berdialog, berdebat, itu kan tidak menguntungkan. Saya memilih lebih bagus saya terlibat, lalu kita coba buktikan dalam bentuk porsi kerja. Sehingga dari hasil kerja inilah yang harapan saya bisa meyakinkan banyak orang bahwa pandangan itu tidak benar, tetapi pandangan yang menyatakan bahwa kesempurnaan manusia yang Tuhan berikan itu memang ada, dan memang betul harus seperti itu. Ketika kita harus bekerja dengan meminta dukungan dan dari semua masyarakat, tetapi juga lewat doa, kita berharap bahwa ada mujizat yang nyata tentang hikmat. Jadi ketika kita mendapatkan hikmat, mungkin ada banyak hal yang kita tidak bisa lakukan tapi bisa terjadi seperti begitu karena memang campur tangan Tuhan. Artinya Pak Bupati berhasil menepis ya omongan stigma tadi ya? Betul sekali Mbak. Jadi saya kebetulan basic kalau dari latar belakang pendidikan ini kan pelayaran ya. Lalu kita pindah ke birokrasi dan juga ke politik. Jadi suatu loncatan yang menurut saya berbeda. Belajar terus artinya ya. Siap. Jadi saya sedikit memahami bahwa ketika kita hidup berarti kita ada di suatu lingkungan pengetahuan yang sangat luas dan besar. Lalu bagaimana kita menerjemahkan lebih fokus untuk bisa bekerja sesuai dengan apa yang ingin kita tekuni. Sehingga yang namanya hidup menjadi pelajaran, dan pembelajaran dalam hidup itu menjadi ilmu yang sangat luar biasa besarnya untuk bagaimana meniti karir, bagaimana untuk mencapai sukses. Dan ini banyak hal yang kita dapat dari pengalaman hidup. Seperti itu. Jadi pengetahuan kampus, pengetahuan di formal ini berbeda, menunjang sekali untuk bagaimana kita hidup di pengetahuan yang dari pengalaman-pengalaman hidup lainnya. Lalu kita kolaborasikan, dan inilah yang harus yang saya tanamkan untuk menjadi semangat bahwa dalam hidup harus ada menjadi ruang untuk belajar dan belajar sampai Tuhan memisahkan kita dari dunia ini. Memang harus belajar terus, Mbak. Betul. Pak Bupati, saya lihat Bapak itu di data memimpin Kabupaten MAPI itu mulai 22 Mei 2017. Betul. Dan kalau kita hitung sampai sekarang, MAPI ini sudah 18 tahun. Seperti apa sih, bisa nggak digambarkan profil MAPI ini sampai sekarang tuh seperti apa? Baik, terima kasih nih Mbak Nelly. MAPI ini kita bagi dalam beberapa kegiatan besar. Yang pertama, sejak tahun 2000 sampai 2004 yaitu dipimpin oleh caretaker. Caretaker ini kurang lebih ada sekitar 3 orang. Karena caretaker yang pertama masuk untuk ikut kompetisi pilkada, lalu mengundurkan diri, lalu masuk caretaker kedua, tetapi mungkin terlibat dalam politik, terus lalu ganti caretaker yang ketiga.
sehingga proses masa transisi itu terlalu panjang. Lalu masuklah pada keputusan pada caretaker yang ketiga mendampingi sehingga terjadinya proses pilkada pertama. Proses pilkada pertama kebetulan saya terlibat sebagai koordinator dari tim sukses dan juga sebagai koordinator pelaksana kegiatan untuk memenangkan salah satu kandidat yang menjadi kebetulan masyarakat beri kepercayaan dan Tuhan percayakan pada saat itu untuk menjadi kepala daerah. Dari seluruh permasalahan di MAPI, ada banyak hal yang kami coba rumuskan untuk bagaimana bisa dikerjakan. Tetapi apa yang kita rumuskan untuk dikerjakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sehingga pada pilkada pertama itu ada bupati yang pertama, dan pilkada kedua itu yang tadi saya sampaikan saya ikut lalu gagal, tapi selisihnya kecil. Lalu saya ikut dalam legislatif, pemilihan legislatif, itu yang diberi kepercayaan menjadi ketua DPR. Lalu ambil bagian di proses yang berikut baru saya dipercayakan. Jadi kita bagi ada 2 definitif terdahulu dan 1 kelompok caretaker dan masuk ke kelompok saya pada saya adalah bupati definitif yang ketiga, yang saat ini sudah masuk pada penghujung akhir dari masa kerja saya, yaitu nanti tanggal 22 Mei 2022 siap. Kalau untuk profilnya si MAPI sendiri sebenarnya sudah seperti apa sih pembangunan setelah 18 tahun? Kalau di kategori usia manusia 18 tahun itu sudah remaja ya? Udah lebih dari remaja, sudah kuliah. Sudah kuliah. Kira-kira seperti apa profil MAPI sekarang? MAPI sekarang kan saya bagi dalam 3 bagian juga. Satu, ada beberapa keputusan-keputusan yang dilakukan pada saat kepemimpinan caretaker. Itu mulai dari bagaimana persiapan infrastruktur dasar, lalu bagaimana mempersiapkan beberapa kebutuhan terhadap sarana pendidikan, kesehatan, jalan, dan seterusnya, sampai dengan perkantoran, dan juga bagaimana menata birokrasi, lalu bagaimana membawa suatu perencanaan yang ideal untuk MAPI mulai bisa berproses sebagai suatu pemerintahan yang definitif. Ini dilakukan oleh caretaker. Tetapi sekali lagi saya harus tegaskan, pada saat itu ada sejumlah permasalahan yang ditinggalkan, yang akhirnya itu menjadi PR ataupun permasalahan warisan. Yang selanjutnya itu pada bagian kedua adalah yang dilanjutkan oleh bupati definitif pertama dan kedua. Tetapi ini juga tetap meninggalkan sejumlah masalah. Lalu masuklah sampai ke saya. Pada masuk ke saya, yang paling mendasar sekali, saya dibawa kepada suatu pilihan yang cukup berat. Yang pertama, kami masih harus berpikir tentang penyelesaian permasalahan kebutuhan terhadap infrastruktur dasar. Yang terdiri dari mulai pendidikan di sekolah dasar, hampir sebagian tidak berjalan dengan baik. Infrastruktur gedungnya juga tidak memadai. Para guru pun juga tidak aktif. Masa depan anak-anak juga terancam dalam hal buta huruf dan seterusnya. Kebutuhan terhadap fasilitas perumahan guru juga tidak memadai. Semua itu harus kami hadapi. Lalu yang berikut, infrastruktur kesehatan. Infrastruktur kesehatan puskesmasnya juga tidak memadai. Lalu pusat kesehatan masyarakat di kampung, pusat kesehatan itu juga tidak memadai. Lalu rumah sakit umum. Jadi kebutuhan di bidang kesehatan juga tidak. Lalu yang paling berpengaruh sekali adalah infrastruktur perkantoran milik pemerintah. Sampai hari ini kami belum memiliki infrastruktur pemerintah yang sangat lengkap dan memadai. Dari kurang lebih sekitar 30-an dinas badan kantor, kami baru memiliki gedung kantor yang milik pemerintah itu baru sekitar 6 kantor dalam kondisi yang juga tidak layak. Apa aja itu? Itu dinas pendidikan, lalu Dukcapil, lalu Satpol PP, perpustakaan daerah, lalu dinas pemberdayaan masyarakat kampung, lalu Perindako, lalu dinas perhubungan, dan yang lain itu tidak memadai prasarana kantornya, sehingga termasuk kantor bupati. Jadi lalu itu sempat ada keputusan dari waktu caretaker akan membangun pusat kelayaan pemerintahan itu di kurang lebih 35 kilo dari ibu kota Kepi yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten MAPI. MAPI, iya.
tetapi tidak disertai dengan proses penyelesaian permasalahan tanah. Sehingga pada saat itu terjadi permasalahan tanah yang cukup serius dari masyarakat karena ada beberapa kesepakatan yang disepakati pada saat itu antara masyarakat dengan caretaker tidak dipenuhi. Lalu waktu saya ketua DPR, coba saya mediasikan untuk bisa diselesaikan. Syukur puji Tuhan pada waktu kepemimpinan Bupati definitif kedua, mereka sempat selesaikan. Tetapi ada beberapa hal teknis administrasi yang masih harus menjadi perdebatan di situ. Lalu coba kita menengahi. Jadi kita baru bisa menengahi itu sampai dengan tahun terakhir saya ini. Jadi kita baru bisa mau melaksanakan aktivitas di sana itu dalam beberapa bulan ini. Seperti itu, tetapi belum full. Kita baru menata beberapa kebutuhan mulai dari perbaikan sarana telekomunikasi, lalu kita coba memperbaiki puskesmas, lalu kita coba mulai komunikasikan dengan Bapak Kasat untuk bagaimana ada kodim, dan kita baru mulai aktivitas untuk pelaksanaan pembangunan perumahan. Sementara dari Pemda itu kita bangun rumah jabatan Dandim dan Kasdim, dan itu baru mulai. Sehingga kita baru mau menggunakannya lagi. Lalu bagian lain adalah kesepakatan itu sangat berpengaruh kepada situasi masyarakat itu sendiri dalam hal bagaimana menerima proses aktivitas pemerintahan. Dan inilah yang membuat situasi cukup tidak nyaman, kondusif. Lalu pada bagian berikut itu pada saat proses penerimaan CPNS Formasi 2018, masyarakat sempat ada sedikit problem tentang situasi politik. Akhirnya ekspresinya itu sampai ke melarang kita untuk tidak berkantor, merusak kantor. Sampai hari ini kita tidak bisa menggunakan kantor sementara yang kita pinjam bangunan dari Polres Mapi, yang sampai hari ini kita tidak bisa beraktivitas di situ. Sehingga 100% hari ini kami tidak memiliki kantor bupati milik pemerintah. Jadi kami hanya baru sebatas menggunakan di gedung rapat yang kita di sana namakan pendopo. Dan itu saya baru menggunakan itu untuk aktivitas baik pertemuan, menerima tamu, menerima staf, urusan seluruh administrasi kita laksanakan di situ. Tapi itu tidak mengganggu pelayanan kan Pak Bupati? Tetapi saya ingin pastikan bahwa walaupun kantor kami tidak ada dan kita hanya aktivitas seperti begitu, tetapi saya pastikan bahwa situasi pelayanan pemerintah kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Termasuk fokus kami untuk bagaimana menyelesaikan pendidikan, kebutuhan di bidang pendidikan seperti pembangunan infrastruktur yang komunikasi kami dengan Kementerian PU melalui Balai Cipta Karya. Mereka bisa membantu kami perbaikan beberapa gedung sekolah, rumah guru, lalu juga separuh kami dari dana Otsus, kurang lebih tahun 2019 itu sempat saya sisihkan anggaran sekitar 40 miliar untuk proses itu, tetapi belum bisa tuntas juga karena memang sekolah kami yang khusus SD saja itu hampir 200-an lebih sekolah. 200 lebih sekolah yang tersebar di hampir 162 kampung dan juga 15 distrik. Tetapi juga untuk beberapa wilayah kampung pemekaran. Jadi kampung pemekaran itu kami membangun sekolah paralel, 3 ruang kelas untuk bagaimana mempersiapkan mereka. Dan ini kami baru benahi dari ke dasar. Lalu kita belum bicara lagi jalan. Jalan di dalam kota saja itu sudah rusak berat. Lalu karena kualitas jalannya lalu dipakai tanah soil selmat. Jalan menghubungkan antara pusat kabupaten ke kurang lebih 4 distrik utama yang bisa tersambung jalan darat juga belum bisa berjalan dengan baik. Komunikasi yang kami sudah lakukan ke Kementerian PU, ini belum ada respon yang baik khusus untuk infrastruktur jalan. Belum memadai. Ya, kita berharap di tahun-tahun ke depan bisa ada ruang yang baik seperti itu. Pak Bupati, saya melihat Mapi ini benar-benar daerah yang masuk dalam 3T. Betul. Jadi kan kita ada fokus utama dalam Impres 9 2020. Betul sekali. Apa sih manfaat Impres ini buat si Mapi sendiri? Lalu bagaimana menyikapi dengan adanya Impres ini? Apa yang dimanfaatkan? Ya, yang pertama sekali kami berterima kasih bahwa ada Impres. Sebenarnya Impres ini sebenarnya sama dengan penegasan Bapak Presiden kepada para menteri untuk melihat percepatan di wilayah yang dicantumkan namanya di dalam Impres. Sebenarnya sederhananya sih, atau kita bisa bilang bahasa kasarnya sih, sebenarnya Impres itu menjadi teguran sebenarnya kepada para menteri atau di kementerian yang masih sudah ada pembangunan tapi masih lambat, gitu. Sehingga diminta dipertegas dengan percepatan. Untuk itu kami di Mapi kebetulan
dalam Impres 9 ini masuk dalam pengembangan ekonomi khusus dalam hal pengembangan sagu sebagai potensi penguatan ekonomi kami. Dan itu kami bersyukur. Hanya yang sampai dengan hari ini menjadi kerinduan kami adalah Impres ini kan dia hanya berlaku sekitar 2 tahunan. Untuk itu sebenarnya harus ada langkah-langkah konkret terhadap bagaimana menjawab Impres ini, mulai dari bagaimana mendesain program kegiatan di kabupaten kota yang masuk di dalam Impres itu sendiri, maupun kabupaten yang fokus di dalam daerah 3T itu. Saran saya itu sebenarnya bagaimana daerah 3T ini yang notabene juga adalah daerah pemekaran, ini bisa mendapatkan perhatian khusus dari percepatan itu sendiri. Hanya sampai dengan hari ini kami sudah coba berkomunikasi terhadap nama kegiatan dan juga program dari daerah untuk ke Bappenas, ke lintas kementerian dan seterusnya. Tetapi khusus untuk kegiatan percepatan ini sendiri belum ada ruang yang jelas tentang bagaimana kebijakan anggaran itu untuk menunjang percepatan itu. Nah itu juga menjadi pertanyaan, implementasi Impres 9 2020 ini yang diambil oleh MAPI apa Pak? Kami sendiri sampai dengan hari ini kan kita melihat karena ini adalah percepatan, jadi kami coba memfokuskan pada kegiatan yang skala besar, yang sekiranya melalui APBD kami tidak bisa kita lakukan. Contoh pembangunan bandara, ini kan membutuhkan dana kurang lebih sekitar 400 sampai 500-an miliaran rupiah, baru bisa tuntas ini bandara kita. Lalu itu untuk pendaratan ATR. Jadi kita butuh baik itu landasan pacu, terminal maupun sisi daratnya, parkiran dan lain-lain. Itu seluruh kesatuan kita kurang lebih sekitar 500-an sampai 600-an miliar. Itu menjadi fokus utama? Itu fokus kami untuk di percepatan ini. Lalu yang kedua itu pelabuhan laut. Pelabuhan laut yang kita fokus di wilayah Sumur Aman. Beberapa waktu kami sudah coba komunikasi dengan Bapak Menteri Perhubungan. Ini syukur sudah diresponi 2 tahun terakhir. Mulai dari tahun 2020 dan 2021. Itu sudah diresponi. Dan tahun 2021 itu kami baru diresponi yang skala besar. Kalau 2020 itu baru sekitar 30-an miliar. Sedangkan 2021 itu sekitar 100. Untuk landasan. Lalu tahun ini juga diresponi sekitar 100. Ini kami bersyukur. Berarti kita masih tinggal selisih sedikit lagi, sekitar 300 sampai 400-an ke depan, baru semuanya bisa terselesaikan. Seperti begitu. Artinya itu sudah mencapai target yang dibutuhkan? Belum. Tetapi yang kita syukuri bahwa sudah ada respon. Itu yang kami syukuri, ada langkah maju. Berarti apa yang kami bicarakan dengan Bapak Menteri sudah diresponi. Walaupun ada sedikit kendala-kendala, saya pikir itu normal. Yang kedua, itu untuk di pelabuhan yang kami sepakati juga, itu pelabuhan Mur maupun juga pelabuhan di Sumur Aman, dermaga laut yang bisa menjadi penyangga bagi wilayah selatan Papua. Jadi kalau dari kami itu akses kapal kargo dari Surabaya, dari Makassar, untuk masuk ke sana, kita bisa mobilisasi material bahan bangunan untuk menunjang teman-teman kami atau saudara yang ada di Pegunungan Bintang maupun juga di Yahukimo, dengan akses kargo maupun juga akses sungai. Seperti itu. Terkait respon dari para kementerian tadi, kan ada lintas kementerian yang ikut andil di Impres 9 2020 tadi. Lalu seperti apa sih upaya dan respon mereka yang sudah dilakukan yang lain dari kementerian yang tadi sudah disebutkan, lalu kementerian lain, misal Kementerian Desa pasti ada incas di dalam. Apa sih yang sudah mereka implementasikan? Baik, terima kasih. Kalau upaya yang sudah kami lakukan sebagai tanggung jawab kami dalam hal meresponi Impres ataupun melihat nama kabupaten kami masuk di dalam Impres itu, adalah yang pertama kami coba mendesain perencanaan tentang kebutuhan pengelolaan sagu. Sagu ini kita desain dalam 2 bagian besar. Kita rencanakan satu harus dikelola, mengelola sagu atau pohon sagu yang sekarang ini tumbuh alami. Yang kedua, kami bicara tentang budidaya. Kedua-duanya itu membutuhkan biaya, baik untuk penjarangan maupun juga untuk penanaman, ataupun melakukan pembenihan dan seterusnya. Yang kedua, berkaitan dengan upaya dari perencanaan itu, kami coba menghubungkan ke lintas kementerian. Tema yang kami tawarkan untuk bisa mendapatkan respon kalau kita bangun secara
terpisah-pisah itu sangat berat bagi kami daerah Pemekaran. Itu terlambat maju. Sehingga kami memilih tema terpadu dan terintegrasi dan berkelanjutan. Terpadu dan terintegrasi ini karena kita berharap satu sektor dengan sektor lain saling tertunjang, seperti begitu. Contoh, umpamanya kita butuh dermaga. Dermaga ini untuk apa? Seluruh komoditi tadi kita akan angkut dengan kapal lewat dermaga atau pelabuhan. Tetapi kalau kita bicara akses darat, berarti dia butuh jalan. Betul. Tapi kalau orang yang beraktivitas untuk pengembangan ini harus datang ke MAPI lewat mana? Dia butuh penerbangan pesawat, dia butuh bandar udara dan seperti begitu. Itulah yang kami coba menawarkan untuk terpadu terintegrasi. Jadi upaya kami dalam mendesain perencanaan itu, lalu kami coba sambungkan ke lintas kementerian yang ada. Kita mengawali dari Bappenas, perencanaan nama kegiatan sampai dengan skema, metode dalam hal merumuskan itu, lalu kita coba hubungkan ke kementerian lembaga. Ke kementerian lembaga, ada yang sudah mulai meresponi kami, tetapi itu belum dalam kategori dana yang khusus untuk percepatan. Itu masih dari sumber dana yang selama ini kami terima, baik itu melalui sumber dana DAK, maupun yang langsung melalui bantuan pusat kepada daerah dalam bentuk kegiatan. Bagi saya yang paling penting, rencana kegiatannya kami sampaikan di kementerian, lalu nanti teman-teman di kementerian silakan. Apakah mereka mau berikan itu dalam bentuk DAK, itu silakan. Apakah itu dalam bentuk kegiatan yang langsung dari kementerian kepada kami, itu juga silakan. Yang paling penting bagi saya ada manfaat bagi masyarakat itu sendiri. Ini kan terkait percepatan pertumbuhan ekonomi, akselerasi. Artinya kalau namanya percepatan, yang program biasa saja harus diakselerasi. Nah, percepatan itu sudah terlihat di pertumbuhan ekonomi itu di mana? Kalau untuk saat ini dari seluruh komunikasi kami belum berdampak. Jadi impresi ini menurut saya masih belum menghasilkan apa-apa. Baru sebatas kita berbicara sekarang ini menggodok bagaimana dokumen perencanaannya, nama kegiatannya, tetapi implementasi di dalam hal mewujudkan atau menjadi jawaban dari impresi itu dalam bentuk penguatan anggaran itu belum sampai sekarang. Pak Bupati, terkait kebijakan akselerasi ternyata tidak memberikan dampak apa-apa ya di sana. Jadi sebenarnya sudah ada impres tapi tidak ada langkah konkret. Sebenarnya harapan Pak Bupati ke pemerintah pusat itu apa sih? Yang pertama, kami berharap bahwa skema di dalam hal menjawab impres ini harus segera dirumuskan secara tepat, terutama terhadap arah kebijakan anggaran secara khusus yang antara pemerintah pusat dan juga DPR RI, termasuk lintas kementerian dalam hal mensinkronkan rencana strategi yang harus ada di dalam KL, supaya apa yang dibicarakan di Papua terhadap percepatan itu harus tercover di dalam dokumen yang dimaksudkan secara perencanaan, sehingga kami tinggal bicara pada langkah berikut adalah nama kegiatan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga berharap lebih simpel dibuat skema perencanaan khusus untuk percepatan ini terhadap kebijakan anggaran yang khusus berbicara tentang percepatan. Di luar dari skema yang sekarang ini ada, yang selama ini diterima oleh Papua. Baik itu dari Otsus maupun juga dari DAU dan DAK yang selama ini kami terima. Karena DAK dengan DAU yang selama ini kami terima, itu adalah anggaran yang sudah rutin dan wajib ada di dalam APBD Provinsi Papua dan Kabupaten Kota yang sudah ada selama ini. Tetapi ketika kita bicara kalimat percepatan, berarti kita harapkan ada sumber dana yang memang benar-benar khusus untuk menjawab percepatan itu. Sehingga kalimat percepatan benar terjadi. Inilah yang kita harapkan ada langkah konkret untuk itu. Khususnya daerah 3T tadi ya, Pak Bupati, yang terisolir, tertinggal, dan betul sekali. Tadi. Yang ketiga, fokus anggaran. Fokus anggaran yang saya maksudkan adalah yang tadi Mbak Nelia ada sampaikan adalah bagaimana anggaran ini dia difokuskan kepada daerah 3T atau daerah yang benar-benar menjadi daerah pemekaran. Karena daerah 3T di Papua itu rata-rata adalah daerah pemekaran.
sampai dengan hari ini belum ada skema yang tepat dalam hal memecahkan masalah di daerah 3T atau daerah pemekaran itu. Iya. Salah satunya kenapa saya bilang belum ada pemecahan yang tepat, itu salah satunya terhadap ketersediaan pelayanan infrastruktur pemerintah yang statusnya adalah instansi vertikal. Iya. Seperti kantor pertanahan, kantor pengadilan, kantor kejaksaan, dan juga kantor Gama, dan beberapa kantor-kantor lain. Ini kami semua masih bergabung dengan Kabupaten Induk. Untuk itu kami harapkan bahwa konsekuensi dari suatu keputusan ataupun undang-undang tentang pemekaran suatu wilayah kabupaten, semua instansi pemerintah harusnya sudah bisa ada di kabupaten kota yang menjadi daerah pemekaran itu sendiri. Inilah yang kami harapkan, fokus percepatan alangkah baiknya difokuskan ke daerah 3T dalam skala besar. Nanti pada daerah yang menjadi kabupaten induk dari wilayah pemekaran itu anggarannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Karena mereka juga pasti punya kebutuhan dalam konteks melayani orang Papua. Tetapi yang paling membutuhkan hari ini adalah daerah yang dikategorikan adalah daerah 3T. Yang bagian ke-5 adalah harapan saya bahwa bagaimana macam kami di MAPI itu mendapatkan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur perkantoran yang sampai hari ini kami belum bisa memiliki kantor yang lengkap dan layak. Kenapa bisa begitu? Karena ada hubungan dengan moratorium. Moratorium itu mengganggu kami untuk berkomunikasi ke Kementerian Dalam Negeri terhadap bagaimana mendapatkan ruang pelaksanaan pembangunan perkantoran itu. Baik kantor distrik maupun dinas badan kantor lainnya plus kantor bupati. Hari ini kami belum punya kantor bupati, sehingga ini perlu mendapatkan perhatian yang berbeda dari daerah lain. Sekalipun mungkin kami sama-sama pemekaran, tetapi riwayat perjalanan dari caretaker sampai 2 definitif ini kan sangat mempengaruhi kami dalam mengambil keputusan hari ini. Dan saya harus berusaha sekuat tenaga mengkomunikasikan itu, tetapi ada yang kami sudah dapat respon. Seperti tadi saya bilang bandar udara, rumah sakit, itu sudah dapat respon. Puskesmas kami punya 17. Kami baru selesaikan 10 untuk merapikan. Masih ada sisa 7. Target kami ini harus segera selesai sehingga langkah berikut kami adalah Pustu, pusat kelayaan masyarakat di kampung. Itu yang kami harus karena itu termasuk hal priority ya. Betul, karena kami coba menerjemahkan pikiran besar Bapak Presiden dalam nawacita adalah membangun dari pinggiran. Dan kita harap bahwa harus dari kampung-kampung terluar. Baik sarana telekomunikasi, untuk telekomunikasi kami berterima kasih. Via Kominfo sudah memberikan kami respon. Dan tahun ini kita harapkan selesai 100% khusus untuk penyambungan BTS. Kami hanya membutuhkan penambahan penguatan internet, karena kami akan memakai internet untuk sarana pembelajaran di kampung. Maupun untuk sistem pelaporan, pengontrolan terhadap dana kampung, dan seterusnya. Itu yang akan kami lakukan, termasuk juga sistem evaluasi pegawai, guru, apakah guru ada di ruang kelas, itu semua akan kita gunakan sarana itu. Apakah petugas kesehatan lengkap, apakah pegawai distrik lengkap, itu semua akan kita gunakan itu. Jadi ini yang kita harapkan, ada penguatan dalam hal internet di lapangan. Tetapi untuk penyelesaian, kami berterima kasih bahwa kami salah satu di wilayah selatan yang sudah tuntas. Yang berikut untuk kelistrikan, kami komunikasi dengan pihak PT PLN, kami baru diresponi 51 kampung, tinggal menunggu untuk bagaimana dituntaskan dalam hal bagaimana bisa menyala. Yang sudah menyala baru 9 kampung dari 51, dan 9 yang sudah duluan, jadi total adalah 60 kampung. 9 sudah nyala, dari kondisi terakhir 27 itu dalam persiapan, sedangkan sisanya belum. Ini praktis dikerjakan sejak 2017? Iya, itu kolaborasi kami dengan pihak PT PLN. Selama ini yang saya tawarkan sebagian kegiatan antara Pemda MAPI dengan lintas kementerian adalah kita kolaborasi. Seperti dengan PT PLN, tanah dari kami. Penyambungan ke rumah-rumah masyarakat dari kami. Pembangkit dari PT PLN, jaringan dari PT PLN. Itu yang selama ini kami sepakat. Dengan Kementerian Perhubungan pun demikian. Tanah dari kami, perencanaan awal dari kami, visi kami serahkan ke Kementerian Perhubungan. Seperti begitu. Karena Pak Bupati kayaknya menjabarkan secara detail, ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang kalau di luar MAPI menurut saya. Ini karena Pak Bupati sendiri adalah putra daerah, orang MAPI, dan MAPI ini adalah
pemekaran dari Kabupaten Merauke dan saat ini melalui data di 2021 data statistik memiliki penduduk 107.852 jiwa. Lalu selama 18 tahun pembangunan yang dilakukan itu praktis baru terlihat ketika di zaman Pak Bupati yang sekarang Pak Bupati Christosimus ini. Jadi perjuangan Pak Bupati ini memang luar biasa. Jadi kabarnya tadi kan Pak Bupati mengatakan bagian selatan ya. Betul sekali, kabarnya Mbak. Bupati ke depan ini provinsi di Papua ini akan bertambah nih, akan ada Papua Selatan. Siap, Mbak. Dengar-dengar Pak Bupati cocok nih jadi gubernur Papua Selatan nih. Ngaco nih, Mbak. Kita sementara belum berpikir ke sana nih. Sementara masih menjalani apa yang ada dulu, Mbak. Tapi kan pemikiran tadi tuh cocoknya dituangkan jadi pimpinan lebih tinggi dari sekedar bupati, bukan begitu? Waduh, itu sementara kita belum bisa memutuskan itu. Tapi kita syukuri bahwa hari ini dipercayakan untuk bekerja melayani masyarakat. Total dan maksimal ya Pak Bupati. Total, ya? betul. Oke. Nanti baru kita pikirkan setelah selesai kegiatan kita di periode ini. Oke, dan periodenya juga tinggal sebentar lagi, tinggal ada 3 bulan lagi ya Pak Bupati ya? Betul sekali. 3 bulan lagi, begitu viewer pembicaraan kita membahas dari ujung ke ujung. Makasih nih, Mbak. Dan melalui perjalanan yang sangat panjang ya Pak Bupati Siap. bisa datang berkunjung ke kantor Indoposko. Demikian percakapan yang bisa kami lakukan. Kita memprofilkan bagaimana MAPI yang jauh di ujung timur Indonesia sana bisa mencuat ke Indonesia bahkan ke dunia dengan potensi alam yang dimilikinya. Sampai ketemu Pak Bupati, terima kasih. Terima kasih. Salam hormat, sukses selalu. Terima kasih untuk Semakin semua amanah. pemirsa dan juga untuk teman-teman Indopos. Terima kasih. Terima kasih. Ya.